Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galuh Herlina Harjanegara. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang hukum kebijakan teknologi informasi. Yang pertama yaitu apa itu hukum kebijakan teknologi informasi? Hukum teknologi adalah istilah yang sering mencakup seperangkat peraturan dan prinsip hukum yang berkaitan dengan pengembangan, penggunaan, dan dampak teknologi dalam masyarakat. Hukum teknologi seringkali berkembang seiring dengan kemajuan teknologi itu sendiri. Karena munculnya teknologi baru, seringkali memunculkan pertanyaan, apa itu hukum baru yang perlu dijawab oleh sistem hukum. Penting untuk dipahami bahwa hukum teknologi bisa sangat kompleks dan bervariasi dari negara ke negara, tergantung pada peraturan lokal, praktik, peradilan, dan kebiasaan hukum yang berlaku. Lalu selanjutnya, apa keuntungan transaksi digital? Transaksi digital dapat dilakukan dengan cepat dan mudah, kapan saja, di mana saja, asalkan terhubung ke internet. Ini mengurangi kebutuhan untuk pergi ke tempat fisik atau melakukan pembelian transaksi keuangan. Selanjutnya ada efisiensi biaya. Transaksi digital seringkali lebih mudah dibandingkan dengan transaksi konvensional. Ini karena mengurangi biaya overhead yang terkait dengan operasi bisnis fisik seperti biaya sewa ruang usaha, biaya listrik, dan biaya administrasi. Lalu yang ketiga ada kecepatan. Pembayaran dan transaksi digital dapat diproses dengan cepat, terutama jika menggunakan metode pembayaran elektronik seperti kartu kredit dan transfer bank elektronik. Ini menggunakan pengiriman barang dan layanan secara instan setelah pembayaran diterima. Lalu yang keempat ada jejak dan rekam. Transaksi digital seringkali mencatat jejak transaksi dengan rinci yang dapat berguna untuk tujuan pelacakan, audit, atau pelaporan. Ini juga membantu dalam manajemen keuangan pribadi atau bisnis dengan memberikan transpirasi yang lebih besar dan arus kas. Lalu selanjutnya ada kemudahan akses. Transaksi digital memungkinkan akses ke pasar global dengan lebih mudah. Hal ini memungkinkan bisnis untuk menjangkau pelanggan di seluruh dunia atau memberikan konsumen akses ke produk dan layanan di berbagai tempat. Selanjutnya ada keamanan. Sistem pembayaran digital sering dilengkapi dengan lapisan keamanan yang kuat seperti enkripsi dan penggunaan transaksi ini membantu melindungi informasi sensitif seperti detail kartu kredit atau informasi pribadi dari akses yang tidak sah. Lalu yang ketujuh ada kenyamanan. Transaksi digital memungkinkan konsumen untuk melakukan pembelian atau pembayaran tanpa meninggalkan kenyamanan rumah dan kantor. Ini memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam cara mereka berinteraksi dengan bisnis dan melakukan transaksi keuangan. Lalu yang terakhir ada inovasi. Transaksi digital sering mendorong inovasi dalam bisnis, pembayaran, dan keuangan secara keseluruhan. Ini mencakup pengembangan metode pembayaran baru, aplikasi keuangan, dan platform e-commerce yang dapat memungkinkan pelanggan konsumen dan efisiensi bisnis. Selanjutnya yaitu apa bahaya yang mengancam dalam transaksi digital. Yang pertama yaitu kecurangan dan penipuan. Ada risiko penipuan dalam transaksi digital, baik dari pihak-pihak yang mencoba mencuri informasi pribadi atau keuangan, maupun dari penjual yang tidak jujur. Yang kedua yaitu keamanan data. Data pribadi dan keuangan yang disimpan atau ditransmisikan secara digital rentan terhadap serangan siber.
seperti peretasan atau pencurian identitas. Yang ketiga yaitu ketidakstabilan teknologi. Sistem atau platform pembayaran digital bisa mengalami gangguan teknis atau kerusakan, menyebabkan penundaan atau kegagalan dalam transaksi. Yang keempat yaitu ketergantungan pada jaringan dan listrik. Transaksi digital memerlukan koneksi internet dan listrik yang stabil. Gangguan dalam ketersediaan listrik atau jaringan internet bisa mengganggu kemampuan untuk melakukan transaksi. Yang kelima yaitu adalah kebocoran informasi. Meskipun ada langkah-langkah keamanan, informasi sensitif masih bisa bocor melalui celah keamanan dalam sistem ataupun melalui tindakan yang tidak hati-hati pengguna. Yang keenam yaitu ketergantungan teknologi. Ketergantungan yang berlebihan pada teknologi dalam transaksi digital bisa membuat konsumen rentan terhadap masalah jika ada gangguan atau kegagalan sistem. Yang ketujuh yaitu kekurangan privasi. Penggunaan informasi pribadi dalam transaksi digital dapat menimbulkan kekhawatiran tentang privasi dan penggunaan data yang tidak diinginkan oleh pihak ketiga. Lalu selanjutnya ada pengelolaan keuangan yang buruk. Kemudahan transaksi digital bisa memicu perilaku pengeluaran yang tidak terkontrol atau hutang yang tidak terbayar, terutama jika ada pemantauan atau manajemen keuangan yang tepat. Untuk kesembilan yaitu serangan siber. Ancaman serius seperti malware, ransomware, dan serangan phishing dapat merusak atau mengganggu sistem pembayaran digital dan menyebabkan kerugian finansial atau kerusakan lainnya. Yang terakhir yaitu ketidaksetaraan akses. Di beberapa wilayah, akses yang terbatas atau tidak setara terhadap teknologi ini, infrastruktur digital yang menghalangi sebagian masyarakat untuk mengakses manfaat dan transaksi digital yang aman. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.